Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Restu Lubis. Saudara, saya baru dapat kabar ya dari berita Metro TV di mana saudara kita Napoleon Bonaparte yang gebukin Muhammad Kc itu telah dipindahkan sementara waktu dari Bareskrim ke Propam untuk diperiksa oleh Propam, karena si Napoleon Bonaparte ini kan masih sebagai polisi aktif, jadi harus ditangani Propam terlebih dahulu, nanti baru selanjutnya akan diserahkan kembali kepada polisi umum. Nah, karena di Propam itu akan bisa di Propam itu polisinya polisi lah begitu ya. Nah, saudara, kita doakan supaya pemeriksaan di Propam ini betul-betul profesional, proporsional, transparan ya. Jadi adil, tidak ada tembang pilih gitu. Walaupun dia jenderal, kalau dia melanggar hukum tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang ada di negeri ini ya. Jadi memang apa yang dilakukan si Napoleon Bonaparte ini keterlaluan menurut saya. Kenapa sudah digebukin, terus dikasih tai lagi ya. Maaf ya, tokai ya, apalah ngomongnya ya. Ditaruh, dilumurin di bagian mukanya begitu. Waduh. Jadi kronologisnya yang saya ketahui adalah sudah diperiksa di Propam. Jadi yang tersangka itu kalau nggak salah ya baru 5 orang yang bisa dijadikan tersangka. Anda nggak sabar ya dengar videonya ya. Coba kita lihat nih, benar nggak ya? Ini dia. Oke. Dan pemirsa, pemantauan kami pagi hari tadi sekitar pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, kami melihat Napoleon Bonaparte sudah dibawa dari Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di divisi Propam Polri. Tadi kami melihat Napoleon dijemput dengan menggunakan mobil Provos, dan pada saat berangkat dari Bareskrim Polri menuju ke divisi Propam, tidak ada pernyataan yang disampaikan dari Napoleon Bonaparte. Oke, jadi kita doakanlah supaya prosesnya ini berjalan dengan betul-betul adil, tidak tembang pilih, profesional, proporsional, transparan ya. Jadi semua masyarakat harus tahu. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi ya, supaya pihak Propam juga terbuka kepada wartawan sehingga kita bisa dengar kabar terus, karena kita nggak mungkin langsung dong ke tahanan Propam, betul nggak? Jadi biarlah bapak-bapak kita yang tugas di Propam itu selalu memberikan berita yang terkini kepada para wakil kita, wartawan yang ada di sana. Terima kasih buat wartawan-wartawan yang bisa terus memberikan kabar-kabar terbaru kepada kami, sehingga kami terus tahu bagaimana proses hukum si Napoleon Bonaparte. Ya, kami tidak ngurusin korupsinya sih, tapi kami perlu tahu bagaimana tanggung jawab dia di hadapan hukum, di hadapan Tuhan, di hadapan siapa saja ya, di mana dia sudah memperlakukan Muhammad Kc seperti bukan manusia lagi gitu. Karena itu saudara, ya kita tetap terus dukung dalam doa Muhammad Kc ini supaya tetap sehat walafiat ya. Kalau saya pribadi sih memang saya usahakan lidah mulut bibir saya ini melayani tanpa ada pelanggaran hukum ya. Saya usahakan demikian kalau saya. Tapi saya tidak melarang orang mau melayani dengan cara apapun, yang penting Tuhan Yesus dimuliakan. Tetapi kan memang semua itu ada konsekuensi, ada resikonya ya. Ini pelayanan-pelayanan kami seperti ini. Tidak ada kami menista-menista agama orang. Kami hanya layani orang-orang susah ini. Nah, lihat nih. Ya, saya kencangi ya. Anda boleh lihat ya. Kita tunggu ya berapa menit ya. 1, 2, 3 ya. Ku kagum hormat akan Engkau.
ya. Saudara-saudara. Haleluya. Sadrak Devan Lubis. Ini peci, pendeta cilik. Peci. Peci. Bukan. Peci. Bukan apa-apa. Kalau gitu aja. Nah, ini anak saya bawa pelayanan ya. Yang kencang suaranya. Kita harus didik anak kita di jalan Tuhan, saudara. 1, 2, 3 ya. Anak saya nih. Engkau cahaya, engkau penerang di kegelapan. Engkau penuntun, engkau pelindung di setiap langkah. Engkau ajarkan, hendakkan diri menurut firman-Mu. Ini anak saya yang nomor 3, saudara. Sadrak Devan. Bukan maut menahan. Ini istri saya ya. Karena Yesus pencinta, karena Yesus pengasih, Yesus bangkit dan nyata. Karena Yesus berjanji akan menyertai hingga di kesudahan. Ini karangan metanoia lagunya. Engkau penerang di kegelapan. Engkau menuntun, engkau pelindung di setiap langkah. Kalau kita ambil lagu-lagu orang, saudara, kadang kena copyright ya. Padahal lagu-lagu rohani itu harusnya nggak boleh copyright lah. Bukan takut Romawi, bukan Rame kan? bukan maut menahan. Karena Yesus pencinta, karena Yesus pengasih, Yesus bangkit dan nyata. Karena Yesus berjanji akan menyertai hingga di kesudahan. Karena Yesus berjanji akan menyertai hingga di kesudahan. Karena Yesus berjanji akan menyertai hingga di kesudahan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita sebentar ya. Kita lihat khotbahnya ya. Kita lihat khotbahnya terus ya. Saya lihat khotbah ya. Anak saya pun itu saya bawa, saudara, tadi ya. Tengok nih. Anak saya bawa nih. Anak saya bawa ya. Anak saya bawa ya. Walaupun saya nggak takut resikonya bagaimana, karena sebenarnya seperti ini kan bisa aja orang lalu lalang di sini, saudara, itu jalan raya. Kalau orang jahat ya bisa aja ditumpuk kepala kita di belakang. Tapi saya nggak ada berpikir gitu sih. Saya anggap semua orang baik sih. Rekan-rekan kita muslim saya anggap orang baik-baik aja. Kita dengar dulu khotbah sebentar dong. Kita nggak hanya ngasih makanan, ada khotbahnya, saudara. Ada khotbahnya. Kan ada begitu ngasih makan aja. Sebelum corona beberapa bulan saya datang lagi ke sana, sudah anak yang kelima. Justru kita bawa seseorang itu kepada Tuhan lebih baik pada waktu masih kecil. Haleluya. Tapi ini malah dilarang. Nanti ada arti rohaninya ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mulai kecil anak-anak itu kita harus didik jalan Tuhan ya. Setelah khotbah ini kita kasih makanan, kita lihat ya. Kita kasih makanan ya. Nah, ini kita kasih makanan, saudara. Habis dilayani doain, kasih makanan nih. Ada amplop. Tadi ada yang kasih ini ya. Dan balik lagi ya. Supaya mereka makan ya. Untuk makan, supaya saudara makan. Oke. Katanya kalau dibawa makanan dari kita, kotornya banyak. Maksudnya sampah-sampah. Ya. Jadi biasanya saudara kita bawa makanan, tapi waktu itu kan ada PPKM itu, sehingga kita nggak bawa makanan, kasih amplop ya untuk mereka makan sendirilah, cari warung sendiri ya. Ini pelayanan kami. Nanti ada di deskripsi bawah. Oke, Tuhan Yesus memberkati.